Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment. Oke, hari ini teman-teman tanggal 26 Juni 2024 ya. Saya akan membahas beberapa saham ya. Teknikalnya bagus. Saya tadi udah cek-cek yang mungkin bisa menjadikan atau yang mungkin bisa menjadi saham pilihan untuk teman-teman perhatikan. Ya, sebelum masuk materi, teman-teman saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya. Bahwasanya saya Surya MS Trade tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun. Oke teman-teman, saya beberapa hari nggak bikin video ya karena marketnya memang ya begitu-begitu aja, sahamnya pun juga demikian. Baik, saya update dulu kondisi IHSG ya. Secara umum pada hari ini sama ya. Jadi secara umum saya nggak bikin video ini terakhir tanggal 2 berapa ya? 2/19 ya. IHSG mengalami kenaikan, ya ketemu resistan di 38,2 retracement. Jadi dari dasar ini yang ini teman-teman, ini supportnya di sini ya. Saya tarik sini. Resistannya adalah di 6852 dan sekaligus ini menjadi area-area support beberapa hari ya, 4 hari bursa. Resistannya ada di sekitar 6950 hampir 7000 ya di 38,2 retracement. Jadi kuncinya untuk IHSG resistan masih di 6950 ya. Atau dibulatkan di 7000 begitu, kemudian nanti ada 50 retracement di sini. Ini harus teman-teman perhatikan. Ya, teman-teman, untuk mover market hari ini atau saham-saham penggerak indeks hari ini ya setelah lepasnya brand teman-teman ini jadi menarik ya karena brand sekarang sudah bisa menyumbang tenaga untuk bursa dan kondisinya menjadi lebih seperti hafalan saya dulu ya. Jadi ketika perbankan itu ditekan teman-teman, seperti hari ini BCA turun ya, kemudian BRI turun, BMRI turun, BNI turun, banking 4 Big Four banking turun. Ini seperti biasanya itu akan ada saham-saham yang membalance penurunan dari banking tersebut, yaitu biasanya ada brand, AMMN, TPIA, dan hari ini juga ceritanya masih sama ya teman-teman. Brand naik, kemudian AMMN, dan ini tentu sudah koreksi cukup banyak ya sepertinya, nanti kita cek. TPIA juga bergerak naik ya, brand, TPIA, AMMN, terus kemudian ada BRIS. BRIS adalah pilihan banking dari bisa dijadikan pilihan untuk saham banking ya. Baik, kita lihat kondisi market dulu. Tadi malam bursa Amerika oke ya, Nasdaq, S&P 500 hijau, Dow Jones-nya merah 0,7. Bursa Eropa minus hari ini ya, merah. Kemudian untuk bursa Asia hari ini tanggal 26 pada hijau teman-teman. Untuk rupiah masih di 16.400 ya, di 16.400. Oke, baik teman-teman, kita lihat dulu untuk harga komoditi ya. Kita lihat dulu untuk harga komoditas kondisinya bagaimana. Ini adalah komoditi indeks, saya cek dulu tanggalnya 17 Juni, nggak update berarti ini ya. Oke, pakai satunya mungkin. Kita cek dulu. Ya, ini memang masih dalam rentang gerak yang sama ya untuk harga komoditas. Langsung aja kita ke harga komoditas teman-teman. Untuk crude oil sudah mengalami kenaikan dalam 4 hari ini ya. Dari tanggal awal bulan di 73 ya. Kemudian bisa sekitar 3-5 hari ini bisa bertahan di sekitar 80 lagi harganya. Brent juga sama. Natural gas sudah bermain di tinggi dengan sedikit resistan, dengan sedikit retracement. Untuk batu bara masih di area-area supportnya, mencoba untuk rebound ya teman-teman. Emas ini dalam area retracement sejak April ya, awal April. Kisarannya juga masih segitu-segitu aja. Belum terkoreksi dalam tapi juga belum membentuk new high lagi. Timah retracement ya. Kemudian untuk nikelnya dia masih di area-area dasar teman-teman. Oke, baik teman-teman, kondisi market berapa hari ini bagaimana? Memang sejujurnya lagi sangat membosankan ya teman-teman. Marketnya lagi sangat membosankan. Kita akan lihat ya. Ada beberapa saham yang sudah saya cek teman-teman dari siang tadi yang mungkin bisa menjadi alternatif untuk teman-teman semuanya ya.
Kita cek dulu kondisi ini juga sektor juga pada naik tapi tipis-tipis. Ya, saham-saham itu apa aja kita akan cek ya. Yang pertama adalah Excel ya. Excel dari sektor telekomunikasi, saham Excel. Ya teman-teman, Excel ini adalah saham yang polanya cukup mudah terbaca ya. Pola pergerakan cukup mudah terbaca. Jadi kalau teman-teman yang merupakan teman-teman yang pengikut channel saya tentu tahu bahwa Excel ini sering banget saya bahas sebagai saham yang polanya mudah sekali terbaca. Simpelnya adalah di 2000 Excel ini adalah support. Ya, di 2000 Excel ini adalah support dan nanti sekitar 2400 2600 Excel ini adalah resistan. Nah, kalau kita lihat seperti ini, oke, kita akan coba ya. Kita bikin dulu seperti ini. Ini kira-kira bentuk atau rentang gerak dari Excel itu seperti ini. Jadi di sekitar 2000 adalah support, resistan nanti sekitar 2600. Atau kalau kita bikin supaya lebih tepat gitu ya. Ini karena kemarin sempat overshoot ya. Excel kemarin sempat overshoot di sekitar 1800, biasanya di sekitar 2000 dia sempat overshoot, maka dari sini saya bisa ngebaca satu bentuk Excel ini adalah satu bentuk trend channel ya. Trend channel di mana ini adalah trend channel ya. Jadi ini supportnya. Kemudian kita copy, ini adalah resistannya ya. Di bagian tengah bisa kita tambahkan sebagai mid band channelnya seperti itu. Ini adalah pergerakan dari saham Excel. Jadi pokoknya Excel ini sekitar 2000 biasanya akan mantul ya teman-teman. Kebiasaan dia adalah seperti itu dan ini juga sudah terjadi di sekitar berapa hari ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hari bursa yang lalu ya. Hampir 2 minggu. Ini sudah mengalami rebound dari supportnya. Nah, ini polanya sama, dari dulu juga saya gunakan pola-pola seperti itu. Kalau rebound selalu saya petakan resistan-resistannya pun sama. Untuk sekarang teman-teman untuk Excel akan saya petakan resistannya di sini ya, langsung saja seperti ini. Yang mana untuk resistan dari Excel ya, dalam 4 hari ini udah dites terus teman-teman. Supportnya dari 2070 ya, 2070 di sini. Kemudian resistan pertama di 2210, 226, 2206. Di 23,6 retracement ya. Ini masih belum mampu dilewatin. Udah 4 hari bursa ya. Perhatikan aja, ini polanya ya seperti itu untuk Excel ini. Memang bukan saham yang langsung cuan begitu. Tapi kalau misalkan dia sudah running lari ke atas, ini larinya bisa nggak ketulungan teman-teman, langsung ketemu di resistan lagi. Silakan diperhatikan untuk Excel. Dan tipikal dari Excel ini cukup lama ya teman-teman, cukup lama. Ini saham atau seringnya ya gitu, bukan lebih tepatnya seringnya ini saham adalah asingnya adalah net sell. Ya ini maksudnya asingnya net sell di Excel ini saya nggak begitu khawatir karena yang saya ikutin dulu itu Excel ini berganti-gantian ya, walaupun dia net sell pun juga kadang pergerakan dia juga naik seperti itu ya untuk Excel. Nah untuk buying side, selling side saya nggak bisa tampilkan karena OLT yang biasa saya gunakan untuk menampilkan buying side, selling side ini malam ini sedang nggak bisa dibuka teman-teman ya. Bisa diperhatikan teman-teman untuk Excel, silakan di tracking ya untuk pergerakannya. Ini adalah daily-nya, ini adalah weekly-nya, dan weekly-nya pun juga masih atau sudah saya bikinkan dari dulu. Saya tidak merubah, ini masih sama ya. Oke, baik, kemudian adalah BRPT ya teman-teman, saham Pak Prayogo. Saya lihat dari ini pergerakannya cukup menarik ya. Ya dia memang sudah berada di support. Dia sekali lagi ini saham tradingan, saham Pak Prayogo tradingan yang cuman memang pergerakannya dia agak lambat ya. Cuman kemarin saya dengar news ya, BRPT ini memang ini asingnya banyak jualan sebelum-sebelumnya, hari ini asingnya masuk. Tapi beberapa kali juga sebelumnya asingnya pernah masuk tapi nggak jadi bergerak naik. Cuman saya dengar news ya teman-teman. Sebentar, saya dengar news tadi Pak Prayogo buyback ya. Kita cek dulu. Ini ada corporate action. Barito Pacific akan membagikan saham bonus 625 banding 1.
Jadi pemegang 625 saham dapat 1 saham sesuai hasil RUPS tanggal 14 Juni. Oke, kemudian bagi dividen tunai dan ada dividen tapi kecil ya. Pemicu lonjakan saham ini tanggal 26 Juni hari ini. Oh ini ya, dividen. Kemarin saya baca Pak Proyego buyback ya, di mana ya teman-teman? Saya belum nemu. Oke, saya skip dulu aja. Silakan kalau teman-teman dapat beritanya silakan di infokan. Jadi ini ceritanya, ini saham hari ini saya ngelihat secara tip readingnya ada pergerakan yang cukup signifikan. Jadi mungkin bisa diperhatikan. Sementara itu dulu ya. Baik, saya bahas sekilas juga untuk brand ya, saham-saham Pak Prayogo sekilas. Ini saya sempat hari kedua dibuka FCA saya udah masuk ya teman-teman. Udah masuk dan udah biasa seperti biasa trading dan udah menghasilkan profit lumayan. Sementara saya hanya di brand dan beberapa saham-saham yang rentang geraknya lebar. Oke, ini sekilas saja karena tadi bahasanya barengan dengan saham-saham barengan dengan TPIA ya. Brand bersandar di 9.675. Di posisi sekarang saya kurang begitu tertarik ya. Ya maunya sih pas retracement dalam kemarin, tapi saya nggak bisa beli di FCA kemarin ya teman-teman. Sekilas untuk TPIA juga hari ini running tapi kecil-kecil ya. Saya juga mau sebenarnya ini untuk kalau dia retracement dalam, tapi selama ini juga nggak koreksi dalam ya. Sekilas kemudian ini aja PTRO. Ini saya barengkan. Nah PTRO masih koreksi-koreksi, jadi kita lihat dulu. PTRO supportnya di sini teman-teman di 76 ya, 7650-an ya. Kalau itu tembus nanti support berikutnya di 6252. Kalau PTRO cukup sabar aja dulu, pergerakannya juga ini cukup terpola ya. Kemudian cuan sih agak nggak menarik karena rentang geraknya sempit. Kita cek dulu untuk asingnya ya. Asingnya masih masuk terus di TPIA ya. Kemudian di cuan asingnya juga masih masuk di Petrosi, asingnya net buy net sell. Di brand asingnya masih keluar teman-teman, asing masih jualan. Oke teman-teman, berikutnya saham yang bisa teman-teman perhatikan adalah TINS ya. TINS ini pelan-pelan naik ya, kita lihat memang dia kemarin sempat tertekan terus, kembali lagi. Dia break dari 38 retracement, target 61, tapi ternyata nggak sampai ya, sedikit aja, belum nyampe udah rebound. Sekarang kita lihat resistannya 875 ya, 875 kita perhatikan dulu untuk besok apakah dia mampu kembali lagi ke atas. Tapi 4 hari ini pelan-pelan memang naik ya, tekanan jualnya udah jauh lebih berkurang, asingnya udah mulai masuk, tapi untuk 3 hari ini asingnya masih net sell, tapi kecil teman-teman. Oke, kemudian untuk saham-saham metal ya, kita cek dulu yang kaitannya dengan permetalan ya. MDK itu kemarin bagus sinyalnya, tapi hari ini istilahnya dimentahkan lagi pergerakannya, dimentahkan lagi pergerakannya ya. Tapi untuk rentang geraknya sebenarnya dia udah berada di area support ya. Cukup terpola juga, resistan 2432, 2533 dan target resistan 2615 MDKA. NCKL kita cek. NCKL yang beberapa hari lalu naik dan naik, ini juga akhirnya mengalami koreksi retracement ya. Mengalami koreksi ya, di support sih sekarang teman-teman di 998 ya, kemudian resistan 1030. Kemudian kalau Inco ini juga di dasar ya. Ini beberapa hari ini memang ada saham yang mencoba untuk rebound, namun rebound dari supportnya, namun demikian dia balik arah teman-teman. Seperti yang terjadi di Inco ini ya. Kemudian Antam kita cek juga masih di dasar, masih balik arah ya. Kita cek untuk kondisi asingnya ya. Antam asingnya jualan kuat ya dalam 2 hari ini. Kemudian Inco asingnya masuk hari ini teman-teman. MDKA asingnya masih jualan ya. TINS kita lihat asingnya masih net buy net sell. Oke baik teman-teman, untuk saham-saham perbankan ya teman-teman, ini ada yang bisa teman-teman perhatikan adalah Breeze. Ini memang agak lain dibanding saham-saham perbankan yang lain. Ketika yang lain sedang di net sell ya, ini justru running ke atas ya. Breeze
Dari resisten bisa dilewatin ya, di 2300 lewatin, 2400 dilewatin dan dites menjadi resisten, ditembus menjadi support lagi, dites resisten, dites berikutnya di 50 retracement di 2490 dites dan dites, kemudian maksud saya menjadi resisten, ditembus ya, kemudian naik ngelewatin sampai resisten berikutnya di 2600 atau 2580. Testing support lagi beberapa kali, termasuk hari ini rebound dari supportnya sekitar 2500 sampai 2580. Jadi udah 3 hari ini bermain di antara 50 retracement sampai 61 teman-teman. Overall ini sih oke ya pergerakannya untuk Breeze. Ini weekly-nya juga sudah saya petakan ya, masih sama pergerakannya, bahwa break dari 38 target 61. Ini presisi banget teman-teman Fibonacci-nya. Dimana kenaikan retracement break 38 2390 target ke 61 atau 2050-an hampir, dan dari situ dia rebound ya. Oke, ini untuk saham perbankan yang paling bagus saat ini pergerakannya adalah Breeze, dimana secara teknikalnya bagus, dan juga untuk asingnya juga masih bagus banget untuk Breeze. Oke, baik, secara umum ya untuk saham-saham perbankan yang lain kita cek, ternyata jualan dari asingnya masih kuat teman-teman. BBRI masih net sell dan net sell ya. Kemudian BBNI juga masih net sell. BBCA setelah beberapa hari lalu net buy, hari ini net sell kecil. Kemudian BMRI juga masih net sell. Itu untuk kondisi net buy net sell dari saham-saham banking. Kita cek ininya. BRI kemarin oke, namun hari ini melemah lagi ya, masih ketemu resisten di 4.500-an. Iya, 4.500-an teman-teman hari ini sampai di situ tapi beli arah. Ini weekly-nya ya teman-teman, sorry ini weekly-nya. Daily-nya ini. Jadi dia masih mencoba berjuang untuk naik. Nah, ini karena kemarin sempat lower low, bukan lower low ya. Lower gitu ya. Saya coba gambarkan. Di sini adalah area cluster terkecil dari BRI. Perhatikan ini aja. Perhatikan yang area kecil aja, karena kenaikan itu kita harus cluster. Kita buat cluster-cluster terkecil. Dari sini 4323 dilewatin dan dites. Kemudian 4464 belum mampu dilewatin. Jadi sementara menjadi resisten 4460. Kemudian 4580 untuk BRI. Kemudian BBNI kita cek juga kira-kira pergerakannya masih sama ya, masih belum jelas, hati-hati kalau lower low ya. Kemudian BBCA juga masih belum jelas pergerakannya ya. Kemudian BMRI juga masih belum jelas. Ya secara umum kalau menurut saya sih ya banyak sekali yang tanya ke saya, Pak, banking kan oke sebenarnya. Iya betul. Saham fundamental bagus ya. Sebagus apapun ketika sedang di net sell atau di massive selling, itu sebaiknya kita tidak langsung all in ya teman-teman. Banyak banget yang bilang ke saya, atau teman-teman saya maksudnya, memang penyuka saham banking. Loh bukannya ini saatnya? Betul, ini saatnya. Dan tidak ada yang meragukan bahwa banking ini bagus ya. Cuman kalau kita lihat, banking terutama BRI ini asingnya jualan terus ya. Pasti ada something di dalamnya seperti itu. Ya, pasti ada something di dalamnya. Ya karena salah satunya rupiah kan semakin, atau bukan semakin, masih melemah ya. The Fed rate juga masih bertahan. ADR suku bunga juga masih bertahan tinggi seperti itu. Walaupun inflasi beberapa udah mulai terkendali seperti itu. Tapi kondisi-kondisi yang lain masih mampu membuat kondisi ini lebih dinamis, jadi sepertinya orang masih wait and see. Siapa sih yang nggak tertarik dengan saham-saham perbankan, mencetak profit ya, seperti itu, tapi mungkin belum saatnya untuk all in ya teman-teman. Karena saya trading BRI ini juga sering banget, mungkin dalam 3 bulan ini saya udah 5 kali 6 kali trading, tapi profitnya nggak besar. Kenapa ya? Karena saham ini sedang bergerak turun ya. Suatu saham sedang bergerak turun itu berarti kalau kita mencoba untuk contrarian position atau ambil buy, itu kalau naik ya siap-siap aja kalau dia mulai turun kita harus buang. Nah kondisi itu membuat profitnya nggak maksimal seperti itu.
Mau meresikokan modal besar pun juga agak ngeri kalau tiba-tiba besok atau sorenya turun lagi. Begitu. Oke teman-teman, demikian dari saya Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.